Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Wahyudi dari kelas PBB 3A, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penyuluhan dengan pendekatan massal, yaitu penyuluhan tentang tutorial penggunaan aplikasi PHSL. Mengapa saya memilih aplikasi PHSL ini? Yaitu dikarenakan banyak permasalahan petani yang melakukan pemupukan secara tidak teratur atau tidak berimbang. Pemupukan biasanya dilakukan oleh para petani itu biasanya berlebihan, dosisnya tidak sesuai, dan waktu pemupukannya tidak pas dengan cuaca atau musim yang ada pada saat itu. Perlu diketahui, aplikasi PHSL ini adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk memperoleh rekomendasi pemupukan yang spesifik lokasi. Sehingga aplikasi ini nantinya dapat membantu para petani untuk melihat rekomendasi pemupukan pada musim-musim tertentu agar tidak terjadi pemupukan yang berlebihan. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan aplikasi PHSL. Nah, untuk penggunaan aplikasi PHSL saat ini saya akan menjelaskan spesifik lokasi di Desa Jati Benteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Mungkin kita bisa langsung saja pada video tutorial menggunakan aplikasi PHSL-nya. Yang pertama, kita masuk ke halaman Google. Google pencarian, kita klik saja PHSL. Nah, di sini ada tulisan LKP ID versi 1.0. Nah, kita klik saja pada halaman ini. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan. Pilih kondisi lahan sawah Anda. Di sini ada sawah irigasi. Saya pilih karena di daerah saya di Kecamatan Jembatan merupakan sawah irigasi. Lahan rekomendaksi bukan diperlukan untuk lahan sawah individu. Nah, kita klik saja. Kemudian ini adalah tempat lokasinya. Untuk berapa lokasi? Untuk satu lokasi. Kita tekan kirim. Kita tinggal ikutin saja. Sangat ini penggunaan aplikasi PHSL ini sangat mudah sebenarnya, tetapi kalau kita tidak memahami, mungkin kita akan sedikit kebingungan. Kita sebutkan lokasinya, yaitu di Banteng. Mana? Yaitu provinsinya di Jawa Timur, Kabupaten Situbondo. Nah, Situbondo, Desa Jati Banteng. Satuan luasnya kita pilih saja hektar, kemudian beberapa luas lahan yang akan ditanami padi. Kemudian yaitu misalkan 2 hektar. 2 hektar, berapa kali Anda menanam padi di sawah tahun ini? Tahun ini 2 kali tanam. Misalkan 2 kali tanam. Anda memerlukan rekomendasi untuk musim apa? Kita terapkan saja misalkan musim hujan. Tanaman yang ditanam sebelumnya sama padi. Bagaimana cara menanam padi tersebut di musim hujan? Tanam pindah secara manual. Kita tinggal jawab aja semua. Ditanam secara tegel sesuai dengan keadaan lahan yang akan kita minta rekomendasinya kepada aplikasi PHSL. Berapa jarak tanamnya? 2 kali 20. Kapan tanggal sebar benihnya? Misalkan tanggal 2 Januari 2023. Misalkan tanggal 1 2022. Nah, kita lanjut saja pada bawah sini. Peringatan rekomendasi tidak bisa diberikan jika petani telah menabur benih di persemaian 10 hari sebelum waktu wawancara. Baik, kita baca di sini.
Ini tanggalnya berarti tidak boleh 10 hari. 10 hari. 20. Nah, itu kapan tanggal sebar benih di persemaian, yaitu 20 21. Itu kan tidak boleh hari sebelum masa wawancara. Kita tanggal 20 saja, berarti pada sekarang ini 6 hari telah masa wawancara. Itu caranya. Varietas apa yang akan ditanam, yaitu varietas hibrida, varietas misalkan adirasa 64. Nah, berapa perkiraan umur bibit yang akan ditanam? Sekitar 21 hari. Sekitar hasil gabah kening mencapai musim hujan hutan bila mana tidak terdapat serangan hama penyakit yang berarti. Kita sikat ton aja. 2 berarti kalau produk itu kan tadi 2 hektar, berarti 2 1 8 ton. 8 ton. Dari mana sumber benih Anda pada musim hujan yang akan datang? Benih bersertifikat dari penangkar benih. Anda memilih informasi untuk status mereka dengan menggunakan perangkat hujan tanah sawah dalam 12 bulan terakhir. Ya, kan tidak saja di bagian ini, karena tidak butuh informasi PK tanah kosong dialisis. Bukan cara menjelaskan keadaan sawah dari musim hujan. Airnya kalau di daerah saya di Kabupaten Situbondo, Kecamatan Jilbenteng, airnya cukup tersedia. Tidak ada kehilangan hasil akibat kekeringan atau kebanjiran. Bagaimana cara merontokkan gabah, panen secara rontok gabah dengan power thresher? Apakah sistem kami setelah padi dipotong atau diangkut keluar keperluan lain? Tidak. Biasanya ditinggalkan saja untuk di daerah saya tersebut. Apakah Anda menyemprotkan insektisida sampai tanaman berumur 30 cm setelah tanam bibit? Jawabannya 30 hari, ya, kita menggunakan pestisida. Apakah para anggota kelompok tani dapat selesai menanam periode 2 minggu pada musim hujan yang akan datang? Ya. Berapa kehilangan hasil gabah akibat serangan hama orang musim hujan pada musim tanam yang lalu? Kurang dari 1 ton per musim. Misalkan berapa intensitas kerusakan karena serangan penggerek batang pada musim hujan di tahun yang lalu? Rendah. Berdasarkan pengalaman, seberapa sering kehilangan gabah disebabkan banjir atau tergenang pada tanaman berumur 15-40 hari setelah tanam? Jarang, karena kehilangan gabah, banjir pun tidak sering terjadi di daerah Kabupaten Situbondo. Pada musim hujan, apakah Anda menggunakan pupuk organik atau pupuk pabrik? Tidak. Pada musim hujan, apakah Anda menggunakan pupuk anorganik petani sendiri? Tidak. Apakah Anda menggunakan bagan BDW untuk pengelolaan pupuk N penanganan hujan? Tidak. Karena di sana rata-rata petani di sana itu tidak menggunakan bagan warna daun. Pilih pupuk yang mengandung PK, akan gunakan pertambahan pada tanaman musim hujan. Nah, pupuknya Ponska, kebanyakan yang disebar di Kabupaten Situbondo. Bagi yang menggunakan rekomendasi padi, apakah Anda menjawab pertanyaan melalui wawancara petani ini mendapat rekomendasi? Ya, informasi nama petani. Nama petaninya kita sebut saja misalkan Joni. Kita klik saja Joni. Ini misalkan saja umur petaninya misalkan 31 sampai 40 tahun. Karena kita sebagai penyuluh, ini kan informasi tentang petani yang akan kita suluhkan. Laki-laki, tanggal, bulan, dan lahirnya. Kita klik dulu ke atas, baru lihat tanggal bulan.
Here. Apakah menerima rekomendasi LKP pada musim tanam sebelumnya? Tidak menerima. LKP ini kalau tidak di sini juga tidak apa-apa. Informasi tentang pengguna layanan konsultasi. Nah, ini biasanya diisi dengan nama penyuluh. Seperti saya kan sebagai penyuluh, kita isi nama saya sendiri. Misalkan di sini apakah Anda tinggal di Indonesia? Ya, tentu saja profesi kita sebagai penyuluh atau petugas lapang. Nah, emailnya di sini meskipun ini profesinya ini terlebih dahulu yaitu sebagai petugas lapang. Ya, tinggal di Indonesia ya. Email satu dua sembilan delapan lima empat sudah di sini saja ke. Nah, ini dia hasil konsultasi pada aplikasi PHSL. Ini sudah tertera juga lengkap nama petani yang tadi saya sebutkan, yaitu Joni, Pak Joni. Misalkan nama tempat bloknya yaitu di Jati Banteng, Desa Jati Banteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Ekosistem tanaman padinya tadi dikasih cara tanam pindah manual, varietasnya adirasa, tanggal sebar 20 Januari 2023. Catatan gunaan regulasinya untuk pertanaman musim hujan, karena saya di awal juga klik di musim hujan. Hasil gabasan ini untuk 2 hektar sekitar 8 ton. Ya, tadi juga 8 ton yang dicapai untuk 2 hektar dengan kadar air 14%, yaitu 10,6 ton 4,6 ton per hektar. Yang ini teknik pengelolaannya. Nah, dari pertumbuhan awal, bermedia, keluar malai, panen. Kemudian di sini juga, ini yang paling penting, yaitu saran pemupukannya. Saran pemupukannya agar tidak terjadi pemupukan yang berlebihan atau pemupukan yang tidak berimbang. Di sini pada stadia pertumbuhan, jumlah pupuk untuk 2 hektar, Ponska 1515, urea 66 di sini. Untuk pertumbuhan awal dari 0 hari setelah tanam sampai 10 hari setelah tanam, yaitu 5 karung untuk NPK Ponskanya. Kemudian untuk primordianya, yaitu di umur 26 hari setelah tanam sampai 30 hari setelah tanam, ureanya membutuhkan 6 karung. Nah, per karungnya ini isinya 50 gram. Berarti untuk pertumbuhan awal membutuhkan Ponska sekitar 5 karung, yaitu 50 kilo. 50 kilo kali 5, yaitu sekitar 250 kilo. Nah, seperti ini untuk mencari rekomendasi pemupukan. Mungkin sangat mudah sekali caranya, tetapi untuk para petani-petani yang tidak mengerti, mungkin tidak tahu tentang adanya website ini, bisa mengikuti tutorial yang saya berikan pada halaman YouTube ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jadi kesimpulannya, untuk mencari dan mendapatkan rekomendasi pemupukan yang berimbang, kita dapat menggunakan aplikasi PHSL ini. Karena nantinya akan lebih mudah. Kita tinggal mengisi apa yang keadaan yang sesuai dengan lahan kita. Mungkin seperti itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.